Salam sehat dan belajar di rumah. Sebelum belajar, baiklah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan tentang listrik statis pada pertemuan yang lalu. Ya, lihatlah gambar-gambar dari listrik statis itu. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis beda potensial dua benda bermuatan dengan benar. Yang kedua, menghitung besar medan listrik dengan tepat. Yang ketiga, menghitung beda potensial listrik dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi bagian sel saraf dengan tepat. Yang kelima, menjelaskan fungsi akson atau neurit dengan benar. Yang keenam, menyebutkan zat kimia yang berfungsi menghantarkan rangsangan listrik dengan tepat. Yang ketujuh, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia dengan benar. Medan listrik adalah daerah sekitar muatan listrik yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik. Nah, garis gaya listrik adalah garis-garis yang menggambarkan besar gaya listrik. Nah, arah garis gaya listrik yang menunjukkan muatan negatif dan positif itu seperti pada gambar berikut. Nah, ada muatan negatif, arah gayanya adalah menuju pusatnya. Sedangkan muatan positif, arahnya keluar dari pusatnya. Nah, kalau arah muatan positif dan muatan negatif, jika didekatkan seperti itu ya. Ada yang arahnya ke pusat, ada yang keluar pusat. Sedangkan kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik atau F, simbolnya ya, yang bekerja pada satu satuan muatan uji. Nah, besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji dapat dihitung menggunakan rumus. E sama dengan F dibagi Q0. Atau E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2, di mana E adalah medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, sedangkan F gaya Coulomb dengan satuan Newton, sedangkan Q muatan listrik dengan satuan Coulomb, sedangkan Q0 adalah muatan uji dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak antar dua muatan dengan satuan meter. Contoh soal, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Nah, kita tuliskan yang diketahui. Gaya tadi simbolnya F sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Sedangkan muatan A, QA sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Sedangkan muatan B, QB sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Yang ditanya adalah EB, kuat medan listrik di B. Ya. Rumusnya, EB sama dengan F dibagi QB. Nah, kita masukkan nilai F 4 kali 10 pangkat min 4 Newton, sedangkan QB 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. 4, lalu kita bagi dengan 4, sama dengan 1. Ya. Nah, tinggallah 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12. Nah, EB sama dengan 10 pangkat min 4 Newton dikali 10 pangkat plus 12. Karena tadi sebagai pembagi, sekarang kita ubah menjadi pengali. Maka tandanya berubah ya, dari negatif menjadi positif. Nah, EB sama dengan 10 pangkat min 4 plus 12.
Hasilnya adalah 10 pangkat 8. Maka EB sama dengan 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Contoh soal berikutnya, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Medan listrik tadi ya sebesar 80 Newton per Coulomb. Simbolnya E, sedangkan jarak kedua muatan simbolnya R sama dengan 3 cm. Karena masih satuan senti, maka kita konversikan menjadi meter. 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 meter. Nah, K konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Yang ditanya adalah Q. Nah, kita tuliskan rumusnya E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2. Kita masukkan nilai-nilainya. E 80, kemudian K 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q yang ditanya kita tuliskan tetap simbolnya Q, dan R adalah 0,03 meter pangkat 2. Nah, kita selesaikan satu persatu. 0,03 pangkat 2 hasilnya adalah 0,0009 meter pangkat 2. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, 9 kali 10 pangkat min 4 R-nya. Ya. Nah, lalu kita selesaikan satu persatu. 9 dibagi 9 sama dengan 1. Ya. Kemudian meter pangkat 2 dan meter pangkat 2 itu juga bisa dibagi hasilnya 1. Nah, kita masukkan kembali nilai-nilai yang masih belum. 80 Newton per Coulomb sama dengan tadi 1 dihasilkan dari 9 dibagi 9 dan meter pangkat 2 dibagi meter pangkat 2. Ya. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Ya, karena 9 dibagi 9, 1 tadi. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Q. Maka kita kali silang antara nilai R dengan nilai E. 80 Newton per Coulomb kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 9 kali Q. Nah, Q sama dengan 80 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat 9. Nah, di situ ada satuan yang bisa kita bagi. Newton dibagi Newton adalah 1. Lalu Coulomb dibagi Coulomb pangkat 2 nanti hasilnya adalah Coulomb karena masih ada 1 C ya, Coulomb itu. Maka dihasilkanlah 80 dikali 10 pangkat min 4 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan tadi satuan yang Newton dan Coulomb itu sudah dibagi ya, maka tinggal Coulomb. Hasilnya adalah 10 pangkat 9 Coulomb. Nah, hasil akhirnya adalah 8 kali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat min 9. Ingat, tadi 10 pangkat 9 sebagai pembagi. Sekarang menjadi pengali, maka tandanya berubah menjadi negatif. Ya. Nah, hasil akhirnya adalah Q sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 12. Beda potensial dan energi listrik. Nah, perhatikan, pernahkah kalian melihat hal itu? Ya, itu adalah petir. Petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Nah, penemu atau orang yang meneliti tentang petir itu adalah Benjamin Franklin. Nah,
Apa itu beda potensial? Beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan listrik. Nah, dapat dihitung. Ya, beda potensial itu dapat dihitung dengan rumus W per Q, di mana W adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, sedangkan W adalah energi listrik dengan satuan joule, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Contoh soal, berapakah beda potensial kutub-kutub baterai sebuah rangkaian jika baterai tersebut membutuhkan energi sebesar 60 Joule untuk memindahkan muatan sebesar 20 Coulomb? Nah, kita tuliskan yang diketahui. Ya. Tadi katanya energi 60 Joule. Energi simbolnya W, sedangkan muatan simbolnya Q, 20 Coulomb. Energinya tadi 60 Joule ya. Nah, yang ditanya adalah beda potensial. Simbolnya V. Rumusnya kita tuliskan tadi V sama dengan W per Q. Nah, kita gantikan nilai W dan Q. W 60 Joule sedangkan Q 20 Coulomb. Nah, 0 dibagi 0 hasilnya adalah 1. Maka kita tinggal membagi angka 6 dibagi 2, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 3 volt. Kita lanjutkan pada kelistrikan pada sel saraf atau neuron. Nah, seperti pada gambar tersebut, ya, silahkan dilihat di buku juga ada. Silahkan perhatikan di buku cetak kalian. Ya. Nah, fungsi neuron atau sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Nah, sel saraf dapat menghantarkan impuls jika terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, mereka saling bertukar ya, yang di bagian luar dengan yang bagian dalam. Impuls listrik pada saraf manusia terjadi sebagai berikut. Yang pertama, neurotransmitter yang ada di dalam akson tadi ya, dilepaskan dari suatu sel saraf, mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Nah, berikutnya saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadilah aliran impuls. Nah, saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Nah, jadi di sini sel itu ada 3 macam. Nah, ada sel saraf motorik, ada sel saraf sensorik, dan ada sel saraf penghubung. Nah, perhatikan gambar sel saraf tersebut dengan bagian-bagiannya. Kita bahas fungsinya. Yang pertama, dendrit berfungsi membawa rangsangan menuju badan sel. Akson atau neurit berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Lalu selubung mielin berfungsi sebagai pelindung dan juga memberi nutrisi pada akson. Lalu sel Schwann membantu regenerasi akson yang rusak. Lalu nodus Ranvier mempercepat penyampaian rangsang ke neuron. Dan terakhir sinapsis adalah penghubung antara ujung akson dari sebuah neuron dengan ujung dari neuron lain. Demikian materi dari Ibu. Terima kasih atas ketekunan kalian dalam belajar. Nah, sekarang silahkan mengerjakan soal-soal pada Google Form yang linknya Ibu kirimkan. Setelah selesai belajar hari ini, silahkan kalian berdoa menurut agama masing-masing.